Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Ithaf Ahli Iman Bidurusi Syahri Ramadan karya Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan ini kita masuk pada dars yang ke-7, ad-darsus sabi', dars yang ke-7. Fi bayani man yajibu alaihi shaumu ramadhana. Tentang penjelasan orang yang wajib atasnya berpuasa Ramadan. Ya, penjelasan tentang siapa saja yang wajib untuk berpuasa Ramadan. Qala hafizahullah ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, syara'a fayassara. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Dia telah mensyariatkan agama ini, fayassara, lalu Dia memberikan kemudahan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin basyara wa anzara. Salawat dan salam semoga terus terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah memberikan kabar gembira dan peringatan. Wa ala alihi wa ashabihi, dan juga kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau, as-sadatil ghurar, yaitu para orang-orang yang menjadi pemimpin, para tokoh pimpinan, yaitu para sahabat pimpinannya, orang-orang yang beriman, al-ghurar, dan mereka adalah orang-orang yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Amma ba'du, i'lamu waffaqani Allahu wa iyyakum. Ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepada saya dan kepada anda sekalian. Anna siyama Ramadhana min a'zami fara'idil islami. Sesungguhnya puasa Ramadan itu termasuk kewajiban Islam yang sangat besar. Ya. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ila qawlihi, sampai pada firman Allah Ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan, yang menghadiri bulan ini, yaitu bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Agama Islam itu dibangun di atas 5 hal. Ini yang terkenal dengan sebutan rukun Islam. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang hak melainkan hanya Allah Ta'ala saja, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan yang kedua adalah menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, yang ketiga adalah menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu ini mengadakan perjalanan menuju ke Baitullah tersebut. Muttafaqun alaih, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fal ayatul karimatu tadullu ala anna as-siyama fardun. Maka ayat yang mulia ini tadi menunjukkan bahwasanya puasa itu wajib. Wal haditsu yadullu ala annahu ahadu arkanil Islam, dan hadis juga menunjukkan bahwa puasa bulan Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Wa qad ajma'a al-muslimuna ala wujubi siyami Ramadhan ijma'an qat'iyyan. Dan kaum muslimin telah bersepakat akan wajibnya puasa Ramadan ini dengan kesepakatan yang qat'i, yang pasti, ya. Suatu ijma' yang qat'i, di mana setiap orang-orang yang berhak untuk menyampaikan pendapatnya, mujtahid ya, dalam Islam ini, mereka menyatakan secara tegas bahwasanya puasa bulan Ramadan adalah wajib. Bukan ijma' yang sukuti, bukan ijma' yang dihasilkan dari pendapat sebagian orang kemudian yang lain tidak mengingkari, namanya ijma' sukuti, tapi ini ijma' qat'i yang semua orang menyampaikan pendapatnya bahwasanya puasa Ramadan itu wajib bagi setiap kaum muslimin, ya. Maka
Karena puasa Ramadan adalah satu perkara yang sangat tegas pendalilannya bahwasanya itu merupakan kewajiban. Faman jahada wujubahu fahuwa murtaddun an dinil islami. Barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia adalah orang yang murtad, keluar ya dari agama Islam. Ya, auzubillahi min dzalik. Yustatabu, dia dimintai untuk bertobat, disuruh, diperintah untuk bertobat. Fa in taba wa illa qutil. Kalau dia mau bertaubat maka diterima taubatnya tersebut, wa illa qutil. Kalau tidak maka dia dihukum dibunuh. Kenapa? Karena orang yang murtad dari agama Islam, ya, kata Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya maka bunuhlah dia. Hukumannya adalah dibunuh. Ya, ini hukuman dalam Islam. Wa yajibu shaumu ramadhana ala kulli muslimin. Nah, kemudian beliau menyampaikan tentang siapa saja yang wajib untuk berpuasa, maka beliau mengatakan wa yajibu shaumu ramadhana ala kulli muslimin. Wajib puasa Ramadan itu bagi setiap muslim. Nah, jadi setiap muslim wajib berpuasa. Wa man aslama fi athna'i syahri shama ma baqiya minhu faqat. Barang siapa yang masuk Islam di pertengahan bulan, maka dia berpuasa ini yang tersisa dari bulan tersebut saja. Ya, maksudnya apa? Ketika seseorang misalnya orang kafir, ya, kemudian dia masuk bulan Ramadan, belum masuk Islam, ya, kemudian di pertengahan bulan Ramadan, tanggal 15 bulan Ramadan misalnya, dia masuk Islam, ya kan? Maka tanggal 1 sampai 14 yang dia belum Islam, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Dia cukup berpuasa itu semenjak dia masuk Islam. Bagaimana yang 1 Ramadan sampai 14 Ramadan tadi? Kata beliau, wala yalzamuhu qada'u ma madha min awwali syahri. Tidak wajib bagi dia, la yalzamuhu, tidak wajib bagi dia mengqadha apa yang telah lewat dari awal bulan Ramadan. Ini cukup dia melakukan puasa semenjak dia masuk Islam. Adapun yang tidak dia lakukan puasa ketika dia masih kafir, maka tidak perlu diqadha, ya. Baik. Wa yajibu shaumu 'alal balighi. Dan yang kedua, kewajiban puasa itu wajib atas orang yang sudah baligh. Nah, jadi di sini beliau menyampaikan kriteria orang yang wajib berpuasa. Pertama tadi adalah muslim, yang kedua adalah baligh, ya, orang yang baligh, yang sudah baligh. Amma saghirul mumayyizu, adapun orang yang masih kecil, anak kecil, al-mumayyiz, yang dia sudah memiliki kemampuan untuk membedakan antara perkara yang baik dan buruk misalnya. Orang yang sudah sampai usia tamyiz, yang biasanya adalah umumnya adalah usia 7 tahun, ya. Fala yajibu alaihi as-siyamu, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa karena dia belum balik, maka tidak wajib berpuasa. Namun karena dia sudah tamyiz, wa yasihu minhu tatawuan, tapi puasa itu sah dari dia. Artinya kalau dia melakukan puasa Ramadan maka sah puasanya, tapi dianggap sebagai puasa tatawu, sebagai puasa yang sifatnya seperti puasa sunnah bagi dia. Dia nggak wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan, tetapi ketika dia melaksanakan puasa itu, dia sah puasanya dan dia akan ditulis pahalanya. Inilah puasanya orang yang masih kecil, anak yang masih kecil, tapi dia sudah tamyiz, ya, dan dia belum mencapai umur baligh. Nah, wa yanbaghi li waliyyi amrihi, dan selayaknya bagi walinya, ya, orang tuanya atau yang mengurusi urusan dia di rumahnya, ya, orang tuanya pada umumnya gitu, ya, amruhu, selayaknya bagi para walinya untuk memerintahkan dia bihi ay bisyam, amruhu bisyam, hendaknya dia itu memerintahkan, orang tua itu memerintahkan anaknya untuk berpuasa, idza kana yutiquhu, apabila anak tersebut memang mampu melakukan puasa. Untuk apa? Liya'tadahu wa yansha'u alaihi, liya'tadahu wa yansha'u alaihi, agar anak tersebut terbiasa melakukan puasa dan agar dia itu tumbuh berkembang di atas ibadah puasa ini, ya. Wala yajibu shaumu ala majnunin, dan yang ketiga, kriteria yang ketiga, puasa itu tidak wajib atas orang yang gila. Lawannya orang yang gila adalah berakal, sehingga orang yang berakal wajib berpuasa, muslim, balik, dan akil, ya. Maka puasa tidak wajib bagi orang yang gila, hatta yafiqa, sampai dia itu sadar dari kegilaannya tadi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'a al-qalamu an thalathatin,
diangkat pena dari 3 orang. Diangkat pena dari 3 orang. Jadi pena kewajiban itu diangkat dari 3 orang. Nah, wa dzakara minhum al-majnun hatta yafiq. Dan beliau menyebutkan di antara 3 orang tersebut adalah orang yang majnun, orang yang gila sampai dia itu sadar dari gilanya. Nah, ini 3 kriteria yang beliau sampaikan. Maka beliau meringkas dari 3 yang beliau sebutkan tadi. Fasawmu idzan yajibu 'alal muslimil balighil aqili. Maka puasa itu jika demikian wajib atas orang muslim yang baligh dan akil. Nah, ini 3 kriteria bagi orang yang wajib berpuasa. Muslim, baligh, dan akil. Inilah mereka yang wajib untuk berpuasa. Fa in kana sahihan muqiman wajib alaihi adaan. Nah, kewajibannya ini nanti diperinci. Yang pertama, in kana sahihan muqiman, jika orang tersebut adalah orang yang sehat dan mukim, ini masih berada di tempat tinggalnya, tidak bersafar, ya, wajib alaihi adaan, maka puasa itu wajib bagi dia untuk dilakukan adaan, yaitu di waktunya. Puasa Ramadan waktunya adalah Ramadan, maka dia wajib untuk melaksanakannya di bulan Ramadan itu. Ada, ya, yang sehat dan tidak safar. Wa in kana maridhan, apabila dia itu orang yang sakit, wajib alaihi qadaan, maka dia tetap wajib melaksanakan puasa, tetapi dia ada pilihan, yaitu untuk mengqadanya. Dia boleh untuk tidak berpuasa di waktu Ramadan, tetapi dia tetap wajib untuk mengqadanya di bulan yang lain, ya. Wa kadzal haidu wan nufasa'u yajibu 'alaihi masyamu qada'an. Demikian pula wanita yang haid, wanita yang nifas, wajib bagi mereka untuk berpuasa tetapi secara qada. Orang yang haid, orang yang nifas haram berpuasa di bulan Ramadan, tapi dia masih wajib berpuasa, tapi kapan? Qada'an, yaitu selain bulan Ramadan tersebut. Dia ganti hari-hari yang dia tinggalkan di bulan Ramadan ketika haid dan nifas. Nah, wa in kana sahihan musafiran khuyyira baina as-siyami adaan aw yuftiru wa yasumu qada'an. Apabila seseorang itu sehat namun dia dalam keadaan musafir, bepergian jauh, ya, khuyyira baina as-siyami adaan wa aw yuftiru wa yasumu qada'an. Maka khuyyira, dia diberikan pilihan. Kalau dia itu orang yang sehat dan bersafar, diberi pilihan antara melaksanakan puasa di waktunya adaan, yaitu di waktu bulan Ramadan, au yuftiru wa yasumu qada'an, atau dia boleh berbuka, tidak berpuasa, wa yasumu qada'an, dan dia berpuasa sebagai gantinya nanti di bulan yang lain sebagai qada', ya. Wa man sara fi athna'in nahari ahlan liwujubi siyami kama law aslama al-kafiru ya, aw balagha as-sabiyyu aw tahurat al-haidu aw an-nufasa'u أو شفي المريض أو قدم المسافر أو أفاق المجنون أو قامت البينة على دخول الشهر في أثناء النهار فإن كلا من هؤلاء يلزمه الإمساك بقية اليوم ويقضونه. Nah, kemudian beliau menyampaikan sebuah perkara yang lain, ya, yaitu orang yang sara fi athna'in nahari ahlan liwujubi siyam, orang yang di tengah-tengah hari bulan Ramadan, ya, di waktu pertengahan siang bulan Ramadan itu sara ahlan, dia menjadi orang yang memang menjadi orang yang ahlan liwujubi siyam, orang yang memang berhak untuk diwajibkan siam padanya, ya. Maksudnya adalah orang yang tadinya tidak wajib kemudian menjadi wajib melaksanakan puasa di hari itu. Bagaimana hukumnya dia? Maka kata beliau, kama law aslamal kafiru, seperti misalnya orang yang kafir yang kemudian masuk Islamnya orang kafir di pertengahan hari Ramadan, aw balagha sabiyyu, atau seorang anak kecil yang kemudian balik di siang hari Ramadan, aw tahuratil haidu aw nufasa, atau seorang wanita yang haid atau yang nifas yang sucinya itu ketika siang hari Ramadan, aw syufiyal maridu, atau seorang yang sakit sembuh di siang hari Ramadan, aw qadimal musafiru, atau orang yang bersafar datang di rumahnya siang hari Ramadan, aw afaqal majnunu, atau seorang yang gila dia tersadar di siang hari Ramadan, aw qamatil bayyinatu ala dukhuli syahri fi athna'in nahar, atau
orang yang tegak bukti bahwasanya bulan Ramadan sudah masuk, ya, fi athna'in nahar, di siang hari Ramadan. Artinya orang ini yang terakhir disebutkan ini adalah orang yang di awal bulan Ramadan dia nggak tahu kalau sudah masuk bulan Ramadan, ketika siang hari baru tahu bahwasanya ini hari ini sebenarnya Ramadan, ya. Dia baru tahu di siang hari. Maka kata beliau, fa inna kullan min haula'i, maka setiap orang dari mereka ini yalzamuhul imsaku baqiyatal yaumi, wajib baginya untuk menahan diri di sisa hari tersebut. Maksudnya diambil contoh di sini, misalkan ini orang yang terakhir tadi, ya, orang yang terakhir tadi yang di awal bulan Ramadan dia nggak tahu kalau itu Ramadan. Ketika pukul 10 atau pukul 11 siang, ya, pukul 11 siangnya dia baru tahu ada kabar, oh ini sebenarnya hari ini adalah awal Ramadan. Maka yang pada waktu paginya dia belum berpuasa, ya kan, ya, setelah pukul 11 itu ketika dia tahu ini Ramadan, maka setelah itu dia wajib untuk menahan diri dari makan dan minum dan segala pembatal puasa, wajib dia. Sebagaimana yang lain tadi, yaitu seperti misalnya orang yang wanita haid suci di siang hari, ya, di awal paginya itu dia nggak boleh berpuasa, kan, tapi ketika dia suci di siang hari, setelah dia suci maka dia wajib untuk menahan diri dari makan minum dan perkara yang membatalkan puasa sampai sore hari, ya. Ini jadi wajib untuk menahan diri. Ini menurut pendapat beliau, dan ini salah satu dari dua pendapat ulama. Ada ulama lain yang memiliki pendapat yang berbeda, yaitu seorang yang haid misalnya, yang suci di siang hari, ya, ketika dia itu awal paginya itu memang dibolehkan untuk berbuka oleh syariat ini, ya kan, bahkan wajib berbuka, wanita yang haid dan nifas tadi, maka di siang harinya karena dia telah mendapati kebolehan, keinginan untuk berbuka, maka di siang harinya tidak ada kewajiban untuk berpuasa ketika dia sudah suci, karena nggak ada faedahnya puasa tersebut. Ini sebagian pendapat ulama juga demikian. Artinya ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi di sini beliau merujihkan, ya, beliau mengambil pendapat yang tetap harus berpuasa, ya, walaupun di awalnya itu dia mendapatkan kebolehan untuk berbuka. Namun puasa yang dilakukan, kita katakan separuh hari terakhir tadi, apakah sah? Kita katakan tidak dianggap sebagai puasa yang sah untuk hari itu. Makanya apa beliau mengatakan wa yaqdunahu, mereka harus mengqadanya. Jadi misalkan pada hari Senin, gitu ya, hari Senin wanita yang haid ini awal paginya berbuka, kan, ketika siang hari dia suci, lalu dia menahan diri dari makan dan minum, maka puasanya dia yang separuh hari terakhir ini tidak dianggap sebagai puasa yang sah, sehingga hari Senin ini dia harus qadha pada hari lain di selain bulan Ramadan. Demikian pula yang tadi, yang terakhir, yang baru mengetahui masuk bulan Ramadan ketika di siang hari, ya, maka dia ketika mengetahui ini bulan Ramadan, maka dia wajib untuk berpuasa, ya. Tetapi karena dia puasanya nggak lengkap dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, puasa tersebut tidak sah untuk satu hari, sehingga hari tersebut harus dia qadha, ya. Beliau mengatakan li'annahu yaumun min ramadhana lam ya'tu fihi bisaumin sahihin tamin falazimahum qada'uhu, karena itu adalah hari sebagian dari Ramadan. Yaumun min Ramadan, satu hari dari Ramadan, lam ya'tu fihi bisaumin sahihin, yang mereka tidak melakukan puasa yang sahih di hari tersebut dengan puasa yang tam, yang sempurna. Puasa yang sempurna adalah dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Maka falazimahum qada'uhu, maka wajib bagi mereka untuk mengqadanya. Nah, kemudian kalau puasa tersebut enggak sah, apa fungsinya? Ini kenapa kok mereka harus menahan diri dari makan minum dan pembatal-pembatal puasa? Kata beliau, wa innama umiru bil imsaki fi baqiyatil yaumi ihtiraman lil waqti. Hanya saja mereka itu diperintahkan untuk menahan diri dari makan minum fi baqiyatil yaum, pada sisa hari itu, ihtiraman lil waqti, sebagai penghormatan terhadap waktu ini, yaitu waktu Ramadan. Nah, baik, ini penjelasan beliau tentang siapa saja yang diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa'lamu annahu yajibu 'alal muslimi an yahtamma bidinihi. Ketahuilah
bahwasanya wajib bagi setiap muslim itu untuk memperhatikan agamanya, wa ma yusahihuhu, dan memperhatikan apa yang bisa menjadikan agama dia itu sahih, benar. Jangan sembarangan dalam beragama, ya. Wala siyama arkanul Islam, terutama adalah rukun-rukun Islam, allati bunya alaihi, yang mana agama Islam ini terbangun di atasnya. Wa minha as-siyam, di antaranya adalah puasa ini. هذه العبادة العظيمة تتكرر في حياة المسلم مرة واحدة كل عام. Ibadah yang agung ini berulang-ulang pada kehidupan seorang muslim, yakni setiap tahunnya itu satu kali. Ini setiap Ramadan datang, maka wajib dia untuk berpuasa. Dia berulang terus. لأن هذه الأركان الخمسة للإسلام منها ما يلزم العبد fi kulli lahzatin min hayatihi. Karena rukun-rukun Islam yang 5 ini, minha di antaranya ada yang wajib bagi seorang hamba, ma yalzamul abda, nampaknya ini yang benar al-abda, ya, ma yalzamul abda fi kulli lahzatin min hayatihi, pada setiap waktu dari kehidupannya. Jadi di antara rukun Islam ini kalau kita perhatikan, ada di antara rukun Islam itu yang merupakan kewajiban setiap saat. Fi kulli lahzatin, setiap saat dari kehidupannya harus ada pelaksanaan dari kewajiban ini, rukun Islam yang ini. La yatakhalla anhu abadan, yang seorang hamba itu enggak boleh lepas dari rukun yang ini selama-lamanya, enggak boleh. Apa itu rukun yang harus ada setiap saat? Wa huwa syahadatan, yaitu 2 kalimat syahadat. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keagungan rukun yang pertama, harus terus ada pada setiap saat dalam kehidupan kita. Wa minha ma yatakarraru fi hayatil muslimi kulla yawmin wa lailatin khamsa marrat, ya, khamsa. Dan di antaranya ada yang berulang, ya, ibadah tersebut atau rukun Islam tersebut berulang dalam kehidupan muslim setiap hari dan malam, sehari semalam itu berulang khamsa marrat, 5 kali sehari semalam. Apa itu? Wa huwa shalawatul khams, yaitu salat 5 waktu, salat 5 waktu. Taib. Wa minha ma yatakarraru 'ala al-muslimi kulla sanatin, ada juga yang berulang pada seorang muslim, kewajibannya itu setiap tahun. Wa huwa az-zakat was-siyam, yaitu zakat dan siyam, ya. Wa minha ma yalzamul muslimu marratan wahidatan, wa minha ma yalzamul muslima marratan wahidatan. Di antaranya rukun Islam itu ada yang wajib bagi seorang muslim untuk melaksanakannya sekali saja, fi umrihi wa huwal hajju, sekali saja pada seumur hidupnya, yaitu apa? Haji. Kewajiban haji adalah sekali seumur hidup. Adapun kalau dia mau melaksanakan 2 kali, 3 kali, maka itu adalah ibadah haji yang sifatnya sunnah, tidak wajib. Nah, wa idzan fal muslimu murtabitun bihadzal arkani irtibatan wathiqan. Idzan, jika demikian, maka fal muslimu, seorang muslim itu murtabitun, senantiasa terikat dengan rukun-rukun Islam ini, irtibatan qawiyan, irtibatan wathiqan, dengan keterikatan yang sangat kuat. Wa takarruruha alaihi yaumiyan wa sanawiyan hasaba ahammiyatiha, dan berulangnya rukun-rukun Islam tersebut kepada seorang muslim, yaitu berulang setiap hari atau setiap tahun, itu adalah hasaba ahammiyatiha, sesuai dengan apa? Urgensi dari rukun-rukun Islam tersebut. Wa bihaitsu yastati'u ada'aha wa la tashukku alaihi, dan juga dipengaruhi juga dengan apa? Keadaan seorang muslim yang dia mampu untuk melaksanakannya dan tidak berat bagi dia. Seperti ibadah haji misalnya, maka ibadah haji ini wajib seumur hidup sekali, tapi terikat dengan apa? Masalah kemampuan, istita'ah seorang hamba. Kalau dia memang mampu melaksanakannya maka wajib, tapi kalau tidak maka tidak. Nah, summa hadhil arkanul azimatu, kemudian rukun-rukun Islam yang agung ini, minha ma huwa badaniyun mahdun, di antara rukun Islam ini ada yang sifatnya itu hanya murni amalan badan saja. Kasyahadataini wassalati wassiyami, seperti 2 kalimat syahadat, salat dan siyam, puasa. Ini adalah amalan-amalan yang hanya
dilakukan oleh badan saja, terkait dengan badan kita saja. Wa minha ma huwa maliyun mahdun. Ada juga di antara rukun Islam ini yang ibadah tersebut kaitannya dengan harta, murni harta, ya, seperti apa? Wa huwa zakatu, ibadah zakat. Nah, wa minha ma huwa badaniyun wa maliyun, dan di antara rukun Islam itu ada yang ibadah tersebut adalah terkait dengan badan, ada terkait juga dengan harta, kal haji, seperti ibadah haji. Nah, wala budda fi jami'iha min tawaffurin niyyatil khalisati lillah. Perkara penting berikutnya, kata beliau, la budda, dan harus pada setiap ibadah dan rukun Islam tadi harus min tawaffurin niyyati, harus terpenuhinya niat al khalisati lillah, yang murni untuk Allah Ta'ala. Jadi dalam pelaksanaan rukun Islam tadi harus ada niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu terkait dengan niatnya, terwujud dengan niatnya, tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap manusia itu, setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, ini. Wa an tu'adda 'ala al-wajhi al-mashru'i al-mutabiqi lima ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, ibadah tersebut, rukun Islam tersebut harus an tu'adda, dilaksanakan 'ala al-wajhi al-mashru'i, sesuai dengan cara yang disyariatkan, al-mutabiqi, yang sesuai lima ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus sesuai sunnah. Kama fil hadisi, sebagaimana dalam hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amalan tidak ada padanya urusan kami atau perintah kami padanya, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Ya, jadi amal ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak layak dilakukan, karena itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawajibun 'alal muslimi, maka kewajiban seorang muslim, ayah tama bi arkanil Islam, hendaknya dia itu memperhatikan rukun-rukun Islam ini, fayati bi kulli ruknin minha fi waqtihi al-muhaddadi, maka dia melaksanakan setiap rukun Islam itu pada waktu yang telah ditentukan, khalisan lillah, dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, sawaban, dan benar, ya, ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khitaman, as'alullah jalla wa ala ayyaj'ala siyamana wa sa'ira a'malina khalisatan maqbulatan. Dan sebagai penutup, aku memohon kepada Allah jalla wa ala agar menjadikan puasa kita dan seluruh amalan kita itu amalan yang murni untuk Allah Ta'ala, yaitu ikhlas, maqbulatan, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ayyu'inana ala dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi, dan aku memohon kepada Allah Ta'ala agar dia memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa mengingat dia, ya, berzikir kepadanya, untuk bersyukur kepada Allah, dan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillah rabbil alamin.